ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati segenap para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Madrasah Diniyah Islahul Mustafa, Ibunda Ibu Nyai Hajjah Murayah Hakim Masjidi, dan tak lupa pula kepada segenap jajaran panitia, segenap panitia penyelenggara acara haflah akhir sanah ke-7 Madrasah Diniyah Islahul Mustafa, juga yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir, beliau Bapak Muhammad, dan tak lupa juga kepada penceramah kita pada malam hari ini Al-Mukarram Kiai Mas Abdul Khair Fadlullah Lubak, yang insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap hadirin, baik dari wali santri ataupun dari jamaah muslimat yang berkenan hadir, yang berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pada malam hari ini, meskipun dalam keadaan hujan. Insyaallah hujan rahmat pernah bawakan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak dari kami, baik dari tempat ataupun hidangan yang kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Acara haflah akhir sanah Madrasah Diniyah Islahul Mustafa, yang mana di dalamnya ini di setiap harinya isinya ini mengajarkan ilmu. Orang-orang yang mengajar dan mempelajari ilmu oleh Allah sudah diutamakan dalam Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua. Dan juga Allah mengangkat derajat daripada orang yang mempelajari ilmu. Ilmu di sini oleh ulama diarahkan kepada ilmu agama. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap orang-orang muslim dan juga bagi setiap para muslim dan juga para muslimat. Ulama mengarahkan hukum fardu ini kepada fardu kifayah, sehingga seandainya dalam satu desa ini gak ada orang yang mempelajari ilmu agama, gak ada orang yang mempelajari ilmu syariat, fikih, Al-Quran dan yang lain-lain, maka satu desa ini akan mendapatkan dosa banyak. Bahkan sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah mendawuhkan, apabila
Jabal ini pernah mendahulukan, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Ta'allamu al-ilma fa innahu ibadatun. Ta'allamu ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasiyatun. Fa inna ta'allumahu lillahi khasiyatun. Wa ta'allumahu ibadatun. Wa tadhakkurahu tasbihun wa ta'limahu jihadun. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah mendahulukan bahwasanya apabila kita mempelajari ilmu, maka itu merupakan bentuk kita memuliakan kepada Allah. Apabila kita mempelajari ilmu, apabila kita belajar ilmu, maka belajar kita ini dihitung ibadah. Belajar itu merupakan ibadah. Apabila kita bermusyawarah tentang ilmu, kita bertukar pendapat tentang ilmu, maka kita mendapatkan pahalanya tasbih. Ini termasuk tasbih, mensucikan Allah, mensucikan nama Allah. Dan apabila kita mengajarkan ilmu, maka kita sama saja dengan melakukan jihad. Maka hal ini selaras, hal ini sama dengan apa yang didahulukan oleh guru saya Al-Maghfurlah, Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Beliau mendahulukan salah satu dari cara kita untuk meneruskan perjuangan ulama dalam melawan penjajah adalah dengan berbahsul masail, dengan bermusyawarah, membahas ilmu-ilmu agama, membahas fikih. Dan hal ini hanya bisa ditemukan di madrasah diniyah atau di pondok-pondok pesantren. Dan orang yang mencari ilmu itu sudah terjamin. Orang yang mencari ilmu itu sudah terjamin. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang alim apabila nanti ia dibutuhkan, maka ia akan bermanfaat. Orang yang mempunyai ilmu apabila nanti ia dibutuhkan, maka ia akan bermanfaat. Dan apabila maksudnya bermanfaat itu bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Dan seandainya ia tidak dibutuhkan oleh masyarakatnya, seandainya ia tidak dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka ia akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Rasulullah pun pernah menjanjikan bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang oleh Allah akan diberikan kebaikan, maka Allah akan memahamikannya dalam ilmu agama. Makanya hal ini selaras juga, sama sejalan dengan apa yang didahulukan oleh guru saya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafadil Mahrus. Sebaiknya seorang anak itu dipondokkan, beliau dahulukan ini. Sebaiknya seorang anak itu dipondokkan, diajarkan ilmu agama, dimasukkan ke madrasah diniyah, dimasukkan ke pondok-pondok pesantren. Karena apa? Karena apabila seandainya anak itu nakal, seandainya anak itu nakal, maka masih bisa diharapkan, maka ia masih bisa diharapkan untuk menjadi anak yang baik. Karena ia sudah dibekali ilmu agama, namun ia masih belum diberikan hidayah untuk mengamalkan. Bayangkan saja apabila anak tidak mondok, anak tidak diberi tahu, anak tidak dikasih tahu bagaimana tata cara
ia bertata krama kepada orang yang lebih tua, maka ia tidak akan tahu selamanya. Namun apabila orang itu dipondokkan, meskipun ia belum langsung mengamalkan, namun masih ada kemungkinan di esok hari ia akan sadar dan mengamalkan ilmu yang dia dapat di pondok pesantren. Oleh karena itu, adanya madrasah Islamul Mustafa, tidak hanya madrasah ini, madrasah yang lain yang masih berpegang teguh dengan kutubus salaf al-mu'tabarah. Ini tujuannya ya untuk karena peduli. Alasannya mendirikannya karena peduli dengan moral masyarakat sekitar, supaya membentuk moral yang baik yang berakhlakul karimah. Bayangkan saja sekarang kalau kita lihat pendidikan luar, ada seorang guru yang mengajarkan kebaikan, namun karena muridnya tidak mau untuk dibilangin, akhirnya ditakzir, diberi hukuman, mengadu ke orang tuanya, lapor polisi. Padahal hukuman itu nanti yang menyadarkan kita, sehingga kita bisa untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Dan moral itu hanya diajarkan di madrasah diniyah, hanya diajarkan di pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membawa anak kita, membawa keturunan kita masing-masing untuk tetap dimasukkan ke madrasah diniyah dan juga dimasukkan ke dalam pondok-pondok pesantren yang masih berpegang teguh dengan kutubus salaf al-mu'tabarah. Jangan terkecoh sama kata-kata gratis kok ternyata isinya gak benar. Namanya pondok pesantren tapi ternyata isinya gak benar. Jangan terkecoh sama biaya yang murah tapi isinya tidak mengajarkan hadis-hadis Nabi, namun isinya ternyata membid'ahkan kepada yang lain. Itu tidak diajarkan dalam akidah kita, tidak diajarkan dalam akidah. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ibu-ibu semua hadirin dilarang pulang. Kita hujan-hujanan bersama. Mohon tak boleh. Mohon oleh tak roga-roga tu. Doa boleh lagi. Pun. Acara dimulai sama Maulid Rasul boleh. Sahih.